Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Dwi Arwiansyah, NIM B91219123. Di video ini saya akan sedikit mengulas tentang keutamaan sholat duha. Sholat adalah sebuah ibadah yang dilakukan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Dalam Islam, sholat itu wajib hukumnya, dan jika ditinggalkan dengan sengaja akan mendapatkan dosa. Tapi ada juga sholat yang tidak diwajibkan atau hanya disunahkan saja, dan jika ditinggalkan juga tidak mendapatkan dosa. Sebagai contoh yaitu sholat duha. Sholat duha adalah ibadah yang dilakukan dalam waktu duha, yaitu setelah matahari terbit dan sebelum matahari berada tepat di atas kepala. Meski hukumnya sunnah, sholat duha sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, jangan kalian tinggalkan 3 perkara selama hidup. Artinya sangat baik. Yang pertama sholat duha, yang kedua puasa 3 hari setiap bulan, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Yang ketiga witir sebelum tidur. Ini harus didawamkan, dibiasakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata melalui hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad, jika sholat duha ditunaikan setiap harinya akan mendapatkan banyak keuntungan. Siapa saja yang menjaga sholat duha, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Begitu kata beliau. Keutamaan lain dari melaksanakannya sholat duha diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan pahala sebesar haji atau semisal umroh. Orang yang menunaikan duha tapi di awal waktunya, bukan di pertengahan, bukan di akhir. Siapa yang menunaikan sholat subuh dengan berjamaah di masjid spesifik bagi para lelaki khususnya, kemudian duduk berzikir kepada Allah, ada yang mengartikan duduk, ada yang mengartikan dia i'tikaf dan sebagainya, silakan macam-macam ya, sampai datang awal duha, lalu dia sholat duha, subhanallah, itu pahalanya seperti dapat umrah sebesar haji atau semisal umrah. Bahkan kata Rasulullah, sempurna, sempurna, 2 kali diulang, sempurna, sempurna. Yang kedua yaitu tergolong sholatnya orang yang kembali kepada Allah atau orang yang bertaubat. Sholat duha ini Rasul mengatakan sholat awabin. Awabin itu orang yang kembali kepada Allah. Kenapa? Tidak akan sanggup orang yang tidak benar-benar hatinya kembali kepada Allah mendawamkan sholat duha. Makanya dengan sholat duha kita kembali kepada Allah. Awabin, kembali kepada Allah. Taubat dengan dosa yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan dengan sholat duha yang kita lakukan ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah karena kita sudah kembali. Nah, yang ketiga, dicukupkan semua kebutuhannya sampai menjelang maghrib di hari itu. Dan Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi. Perhatikan, man shalla arba'a raka'atin, ya. Siapa yang menunaikan salat duha 4 rakaat, maka Allah akan ganti mencukupkan kebutuhannya sampai di akhir siang. Maksudnya sampai maghrib. Yang keempat yaitu sholat duha bisa digunakan untuk sedekah seluruh bagian tubuh kita. Rasul bersabda, dalam tubuh kita manusia ada 360 sendi. Setiap sendi itu harus diberikan sedekah setiap hari. Bayangkan, sedekah setiap hari. Tasbih sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah. Itu adalah semuanya sedekah. Masya Allah. Coba kalau kita mengucapkan tiap hari subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Setiap saat kita baca itu sedekah. Pertanyaan saya, apakah kalau kita baca tasbih, tahmid, tahlil, hitung oleh kita masing-masing, kita yang merasa membaca, apakah sudah mencapai 360 kali sehari apa belum? Artinya persendian kita belum tercover sedekahnya.
belum tercukupi. Rasul bersabda, dengan sholat duha 2 rakaat, maka persendian kita sudah bisa membayar sedekah. Luar biasa. Itu tadi beberapa contoh dari keutamaan menjalankan sholat duha. Dan ternyata sholat duha itu memberikan banyak sekali keuntungan bagi yang menjalankannya. Semoga kita bisa menjalankan sholat duha setiap hari tanpa absen sekalipun, agar kita mendapatkan banyak manfaat, banyak pahala, banyak keuntungan dari melaksanakan sholat duha ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada salah kata atau salah perbuatan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.